Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Pelajari karena masih baru pergantian begitu ya. Ya sekitar tahun 1978 gitu ya. Nanti untuk lebih tepatnya akan dicek lagi di KPRI begitu ya. KPRI itu singkatan dari Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Itu KPRI Semari Hasta, akhirnya belakangnya dipertegas dengan nama Semari Hasta. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa didirikannya KPRI? Mengapa didirikannya KPRI? Pada tahap awal dulu memang ada suatu keharusan dalam rangka ini melaksanakan asas kekeluargaan sebagaimana yang digagas oleh Pak Hatta, yang kemudian Pak Hatta itu dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Jadi ekonomi Indonesia harus dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri menggunakan asas kekeluargaan. Lalu asas kekeluargaannya itu diwujudkan dalam bentuk koperasi. Nah, dalam melaksanakan inilah akhirnya ada istilah gerakan koperasi begitu ya. Akhirnya banyak yang mendirikan koperasi. Itu tahap awalnya. Kemudian tahap berikutnya tujuannya itu adalah untuk memberi kesejahteraan anggota atau warga pegawai negeri yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 Magelang. Gitu. Jadi begitu ya teman-teman, KPRI itu tidak sekedar dibangun tidak ada alasannya gitu, tapi ada landasannya, dasarnya. Dasarnya itu dari gagasan Pak Hatta untuk membangun ekonomi Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri menggunakan asas kekeluargaan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan atau tujuan didirikannya KPRI? Nah, itu tadi tujuannya. Ya, tujuannya dalam memberi kesejahteraan warga pegawai negeri yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 Malang. Ya. Lalu usaha yang dikembangkannya di sini adalah pertama hanya fokus pada simpan pinjam. Ya. Jadi anggota pegawai negeri diwajibkan masuk di dalam KPRI ini. Lalu ada simpanan wajib, ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan sukarela. Berikutnya, dalam perkembangan berikutnya usahanya diperluas, bukan hanya simpan pinjam. Kemudian usaha pertokoan dalam memberi layanan memenuhi kebutuhan warga SMA Negeri 8 Malang gitu. Ya. Apalagi sejarah tempat KPRI. Untuk sejarah tempat KPRI semula belum punya kantor. Ya hanya pindah-pindah di ruang guru, pengurusnya bekerja di ruang guru begitu ya. Kemudian berkembang pada masa kepala sekolahnya Ibu Rosalia
Sudarwati. Kemudian diberi fasilitas, diberi prasarana lahan yang dulu di tempatnya Tatip itu, ya, dulu tempatnya di sana, ya. Kemudian karena ada perkembangan bangunan di SMA 8, sana dibongkar. Jadilah ini pembangunan ini ketika kepala sekolahnya Bu Nini Kristiani, Wakasar Prasnya Bu Al. Makanya Bu Al tahu sejarahnya begitu ya. Nah, kemudian yang sana digunakan untuk Tatip, yang depan koperasi diberi lokasi ini di sini dekatnya gedung Pertamina ini. Begitu, itu sejarah lokasi atau tempat ya, tempatnya koperasi. Semula enggak punya tempat, pengurusnya bekerja di ruang guru. Untuk selanjutnya pada masa Bu Rosalia difasilitasi dengan prasarana berupa lahan di dekatnya pos satpam yang sekarang digunakan untuk Tatip. Belakang Tatip itu ada ruang OSIS ya. Ruangnya OSIS itu dulu tempatnya koperasi KPRI begitu ya. Kemudian dalam perkembangan pembangunan, penataan bangunan SMA Negeri 8 dibongkar. Jadilah itu namanya sebenarnya gedung SAC. SAC. Student Activity Center. SEAC ya, benar ya. Student Activity Center. Maksudnya gedung itu untuk pusat kegiatan siswa yang atas, lantas yang bawah dikemas seperti itu. Ada tempatnya kesiswaan, multimedia. Dulu multimedia itu berupa ruang kelas ya. Karena tidak punya lab bahasa dan lab bahasanya sudah rusak, lalu dibuatlah multimedia yang bisa dimanfaatkan untuk semua mapel, bukan hanya bahasa saja begitu ya. Terus yang sebelahnya itu tempatnya KPRI atau koperasi gitu cara ya. Bagaimana struktur organisasi di KPRI? Struktur organisasinya begini, yang paling atas sebagai penasehat Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada pengurusnya itu ketua Bu Al, lalu bendahara Bu Lili, sekretarisnya Bu Nurnirin. Ada pengawas yang mengawasi kami dalam melaksanakan usaha itu ya. Pengawasnya ada 2, Bu Ani Istiawati yang ngajar PKWU ya kalau di kalian. Terus yang kedua Bu Guru Kimia, Bu Betty. Ya, itu untuk pengawasnya. Berikutnya untuk melaksanakan usaha toko punya 2 pegawai. Pegawainya itu adalah Mbak Yulia dan Mbak Mala. Ya. Selanjutnya visi misi di organisasi KPRI. Visi misinya di KPRI maju bersama, KPRI jaya luar biasa. Gitu ya. Maju bersama KPRI jaya luar biasa sehingga bisa mensejahterakan anggotanya. Kalau kendala apa yang dialami semenjak dibangunnya koperasi? Kendalanya? Iya. Kendalanya satu diantaranya adalah yang usaha simpan pinjam itu tergantung keaktifan para peminjam. Dalam hal ini hanya berfokus pada anggota, gitu ya. Kemudian ketika anggotanya kesejahteraannya sudah bagus, maka simpan pinjam ini agak lamban. Nah, bagusnya anggota
Kesejahteraan anggota itu ketika Bapak Ibu guru mendapatkan sertifikasi. Dalam hal ini berarti gajinya melebihi untuk memenuhi kebutuhan, gitu ya. Itu kendala yang pertama. Jadi Kekuatan apa yang mendorong berjalannya organisasi KPRI? kekuatan apa yang mendorong berjalannya? Satu, disiplinnya para pengurus, semangat kerjanya para pengurus dan karyawan KPRI, itu yang pertama ya. Itu yang menjadi apa tadi namanya, kekuatannya, disiplinnya pengurus, semangatnya pengurus, semangatnya karyawan. Kemudian kekuatan yang kedua, dukungan dari pimpinan. Artinya di sini adalah dukungan dari kepala sekolah, adanya dukungan gitu ya. Di samping dukungan dari kepala sekolah, juga dukungan dari warga sekolah. Itu yang menjadi kekuatan kami untuk mengembangkan atau mendirikan koperasi ini. Gitu. Terima kasih sudah memberikan informasi. Iya. Ya, untuk teman-teman itulah informasi dari tugas ekonomi, wawancara tugas ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Mohon maaf bila salah kata. Masih. Mudah-mudahan tugasmu ini mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Sama-sama. Terima kasih, Pak.